9 penyebab hipertensi yang bisa disembuhkan. Halo semuanya, dengan Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Pernah dengar nggak istilah hipertensi itu nggak bisa sembuh, cuman bisa dikontrol? Eits, jangan salah. Ada loh jenis hipertensi yang bisa kita atasi sampai tuntas. Namanya itu hipertensi sekunder. Jadi kalau selama ini Anda mikir, ya udah pasrah aja, tensi tinggi itu warisan keluarga. Mungkin perlu dirubah sedikit mindsetnya. Karena beberapa penyebab tensi tinggi itu jelas-jelas ada biangnya. Dan kalau biangnya ini dibereskan, ya tensinya itu ikutan jinak. Penyebab pertama itu datang dari ginjal. Ginjal itu ibarat filter air minum dalam tubuh kita. Kalau filternya mampet, airnya jadi keruh, tubuh pun kaget. Penyakit ginjal itu bisa bikin darah kita penuh garam dan airnya numpuk, kayak ember yang nggak pernah dikuras. Hasilnya, tekanan darah melonjak. Tapi kabar baiknya, kalau penyebab ginjalnya ini bisa ditangani, entah dengan obat atau prosedur medis tertentu, tekanan darah bisa ikutan turun. Jadi jangan sepelekan kencing berbusa, bengkak di kaki, atau tekanan darah tinggi di usia muda. Itu bisa jadi tanda-tanda masalah ginjal. Yang kedua, masih di organ kecil tapi punya pengaruh besar, kelenjar adrenal. Bayangkan kelenjar ini kayak pabrik hormon. Kalau pabriknya itu produksi hormon aldosteron kebanyakan, tubuh jadi boros menahan garam dan air. Akhirnya, tensi jadi naik terus. Kondisi ini namanya hiperaldosteronisme. Obat ada, operasi pun bisa jadi solusi kalau penyebabnya itu tumor kecil. Jadi, ini termasuk tipe hipertensi yang bisa sembuh kalau sumber masalahnya itu dibereskan. Masih dari kelenjar adrenal, ada satu lagi penyebab unik, pheochromocytoma. Nah, ini adalah tumor langka yang doyan banget bikin tubuh itu kayak habis nonton film horor tiap hari. Deg-degan, keringet dingin, pusing mendadak, tensi naik kayak roller coaster. Bedanya, ini bukan karena mantan WA tengah malam, tapi karena ada hormon adrenalin yang keluar kebanyakan. Untungnya, kalau tumornya itu diangkat, pasien bisa hidup lebih tenang tanpa drama hormon berlebih. Selanjutnya, penyebab berikutnya adalah sindrom Cushing. Ini kondisi saat tubuh itu kebanjiran hormon kortisol. Bayangkan Anda lagi pegang remote TV, tapi volumenya itu stuck di level 100. Kortisol itu bikin tubuh sensitif banget sama hormon lain. Akibatnya, pembuluh darah menyempit dan tekanan darah naik. Kalau biang keroknya ini tumor atau penggunaan obat steroid jangka panjang, bisa diatasi dengan operasi atau menghentikan obat pemicunya. Jadi sekali lagi, hipertensi jenis ini nggak harus jadi teman hidup selamanya. Penyebab kelima datang dari masalah hormon tiroid. Kalau tiroidnya terlalu aktif alias hipertiroid, jantung akan berdebar kencang kayak habis lari maraton, padahal cuma naik tangga 2 anak. Tekanan darah bagian atas alias sistolik naik. Sebaliknya, kalau tiroidnya itu malas alias hipotiroid, pembuluh darah jadi kaku. Tekanan darah bagian bawah alias diastolik jadi ikut merangkak naik. Kabar baiknya, begitu masalah tiroid diatasi dengan obat atau terapi hormonal, tensinya ikut membaik. Yang keenam, agak klasik, koartasio aorta. Ini adalah bawaan lahir, di mana pembuluh darah besar utama tubuh kita, si aorta, itu menyempit kayak jalan tol yang cuma dibuka satu jalur. Akibatnya, darah dari bagian atas tubuh itu penuh dengan tekanan. Sementara di bagian kaki, tekanannya itu malah rendah. Jadi, pasien muda yang tensinya tinggi, apalagi kalau misalnya ada perbedaan tensi antara lengan dan kaki, itu harus curiga. Kalau diperbaiki lewat operasi atau pemasangan stent, tensinya itu bisa kembali normal. Penyebab ketujuh itu datang dari obat-obatan. Nah, ini yang sering nggak disadari. Obat antiinflamasi, kortikosteroid, pil KB, bahkan suplemen, itu bisa bikin tekanan darah naik. Mekanismenya, entah bikin tubuhnya itu menahan cairan, bikin hormon jadi lebih agresif, atau langsung memicu saraf simpatis. Jadi kalau misalnya Anda udah minum obat darah tinggi, tapi tensinya masih bandel, jangan-jangan ada obat lain yang justru jadi biangnya. Diskusikan dengan dokter. Kadang, cukup ganti obat atau hentikan pemicu, tensinya bisa ikutan stabil. Penyebab ke-8 itu muncul saat kehamilan. Preeklamsi itu adalah kondisi yang bikin bumil tiba-tiba tekanan darahnya itu tinggi. Kadang disertai bengkak dan protein di dalam urin. Mekanismenya kompleks, melibatkan plasenta dan pembuluh darah. Meski terlihat menakutkan, kabar baiknya preeklamsi itu bisa hilang setelah melahirkan. Tapi tentu perlu pemantauan ketat karena bisa berbahaya kalau tidak diantisipasi. Jadi untuk ibu hamil, kontrol rutin itu bukan sekedar formalitas, tapi investasi keselamatan. Dan ini penyebab ke-9 yang sering jadi biang kerok tapi suka disepelekan. Obstruktif sleep apnea. Ya, yang suka ngorok keras sampai bikin pasangan sebel itu bisa jadi bukan sekedar talenta malam. Tapi ada tanda gangguan nafas saat tidur. Saat nafas berhenti berulang-ulang,
tubuh jadi kekurangan oksigen. Lalu, sistem saraf simpatis itu aktif terus. Akibatnya, tekanan darah naik permanen. Dan ini erat hubungannya dengan obesitas. Jadi kalau misalnya Anda merasa ngoroknya ini makin parah, gampang ngantuk di siang hari, plus tensinya itu bandel, bisa jadi ini jawabannya. Untungnya, dengan penurunan berat badan, pakai CPAP, atau operasi saluran nafas, kondisi ini bisa sangat membaik. Lucunya, banyak pasien yang kaget saat saya bilang, tensi Anda mungkin bisa turun drastis kalau bobotnya turun. Mereka mikirnya, hipertensi ini cuma soal obat. Padahal, tubuh kita itu kayak rumah. Kalau atapnya bocor, bisa sih taruh ember buat nampung air. Tapi solusi sebenarnya ya betulin atapnya. Nah, sleep apnea ini adalah salah satu atap bocor yang bisa dibetulin. Dan seringkali kuncinya itu ada di berat badan. Jadi kalau misalnya Anda obesitas dan punya sleep apnea, menurunkan berat badan itu bisa jadi langkah paling powerful untuk menaklukkan hipertensi. Sekarang Anda tahu, nggak semua hipertensi itu vonis seumur hidup. Ada yang bisa disembuhkan, ada yang bisa dikurangi secara signifikan, asal kita tahu penyebabnya. Jadi jangan buru-buru nyalahin genetik atau nasib. Kadang jawabannya sederhana. Kenali penyebab, atasi sumber masalah, dan tubuh pun bisa bernapas lega lagi. Kalau Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri. Bagikan ke teman, ke keluarga, atau ke grup WhatsApp yang suka heboh bahas kesehatan. Siapa tahu dengan satu klik share dari Anda, ada orang lain yang bisa selamat dari tekanan darah tinggi. Karena ilmu itu kayak oksigen. Kalau dibagi, semua orang bisa bernafas lebih lega.